Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga sehat dan apa yang Anda lakukan semuanya berjalan dengan lancar. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, malam ini kami dari RRI Ranai kembali menyapa Anda di obrolan budaya dengan tema mengenal dan menjaga cagar budaya Natuna. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, saat ini saya sedang berada di Museum Sri Serindit Ranai. Dan mungkin Anda sudah melihat ya beberapa benda-benda atau barang antik yang berada di belakang saya. Nah, nanti kita akan berbincang dan mengenal lebih jauh tentang benda-benda antik yang ada di Museum Sri Serindit ini bersama rekan saya Rita Retnandari. Terima kasih rekan Nadia. Selamat malam untuk pendengar dan pemirsa RRI Net. Malam ini kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya persembahan RRI Ranai. Dan malam ini pendengar, kita akan berbincang tentang mengenal dan menjaga cagar budaya Natuna. Untuk membahas hal itu, saya sudah bersama narasumber, ada Bapak Hadisun selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hadisun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Rita dan juga seluruh pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir malam ini Pak bersama kami. Terima dalam kasih obrolan kembali budaya. Sama-sama Kak Rita. Dan ada Pak Zaharudin selaku pengelola Museum Sri Serindit Ranai. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Zaharudin. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Rita dan selamat malam pemirsa. Iya, pendengar, sebelum kita berbincang bersama narasumber terkait dengan topik obrolan kita malam ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk berkeliling melihat Museum Sri Serindit ya yang ada di Ranai terkait benda-benda bersejarah yang ada di museum ini bersama rekan saya Nadianti. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di Museum Sri Serindit ini. Dan saya tidak sendirian, akan ditemani oleh pengelola dari Museum Sri Serindit, ada Bapak Zaharudin. Pak, gimana kabarnya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Nadia. Nah Pak, saya melihat di sini banyak sekali nih benda-benda antik atau cagar budaya yang ada di Museum Sri Serindit ini. Nah saya tertarik di sebelah kanan Pak. Nah itu ada seperti perkakas rumah tangga yang warnanya agak terang ya, agak kekuning-kuningan. Nah ini sebenarnya apa dan ini ada sejak tahun berapa Pak? Betul sekali Mbak Nadia, ini memang perkakas rumah tangga masyarakat Natuna pada abad ke-19 awal. Jadi masyarakat kita menggunakan alat rumah tangganya baik periuk sampai ke piring itu dari tembaga dan kuningan. Baik, ini ada pada abad ke-19. Nah kalau di atasnya Pak, ini seperti mangkuk-mangkuk atau apa ini Pak sebenarnya Pak? Nah yang di atas ini adalah keramik yang ditemukan di dalam kapal tenggelam. Ini hasil identifikasi dari Puslit Arkenas adalah ditemukan pada tahun 2008. Ini sudah berusia lebih kurang 750 tahun atau berusia di abad 13 dan 14. Baik, nah di sebelah kiri kita ke bagian atas dulu Pak, itu seperti ada pedang dan juga keris. Nah ini keris ini jenis apa Pak dan ini ada sejak tahun berapa nih Pak? Ini keris Melayu, ini sudah dijadikan oleh masyarakat Natuna ini sebagai senjata. Pada abad ke-18 itu masing-masing masyarakat Natuna sesuai golongan status sosialnya itu sudah memiliki keris. Dan keris ini melambangkan status sosial pemilik kerisnya sendiri. Baik, nah untuk pedang yang di sebelah kanan saya itu Pak?
Nah, pedang-pedang itu ditemukan ada yang di dalam tanah dan ada ditemukan warisan turun-temurun. Ini pedang-pedang ini adalah bayonet yang merupakan senjata yang berada di ujung senapang pada zaman kolonial. Jadi ketika kolonial itu meninggalkan Natuna, mereka memberikan kenang-kenangan senjata ini kepada masyarakat Natuna ketika itu. Baik, nah ini ada keramik-keramik seperti piring dan juga mangkuk kecil ini Pak ya. Nah ini ada sejak tahun berapa Pak? Nah, keramik yang tersusun di dalam estalase ini kita mulai dari abad ke-9, kemudian abad ke-10, 12, 13, 14, dan abad 15, bahkan sampai ke abad 18. Yang tertua itu ada di abad ke-9, yaitu Five Dynasty. Jadi sudah ditemukan dan sudah ada peradaban di Natuna ketika itu. Pak Zahrudin, ini sepertinya ada radio ini Pak ya? Iya. Nah ini sejak zaman apa ini Pak radio ini? Pada tahun berapa sih Pak? Radio ini dimiliki oleh masyarakat Natuna itu sebelum kemerdekaan. Jadi masyarakat Natuna itu dengan radio, dengan siaran radio itu sudah menjadikan bagian dari sumber informasi mereka di Natuna ini. Baik, nah ini Bapak dapatkan dari memang disimpan oleh warga Iya, seperti yang disimpan tadi. oleh warga, Oh, ya. disimpan oleh warga seperti yang tadi ya Pak ya. Baik, nah dan katanya Pak di atas juga ada beberapa benda-benda antik Pak yang tersimpan gitu Pak, tertata. Boleh kita ke sana Betul Pak? sekali. Mari kita lihat bersama. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, saat ini saya sedang berada di lantai 2 dari Museum Sri Serindit ini. Tadi di lantai pertama kita sudah mengenal beberapa jenis barang antik yang ada di sana, dan untuk di lantai kedua ini, nah saya tertarik dengan yang ada di sini Pak. Ini dituliskan bahwasannya ada senjata tajam, keris, pedang, dan juga badik. Nah, bisa Bapak jelaskan Pak ke pendengar kita? Pendengar di seluruh Nusantara, keberadaan badik, keris, dan pedang di Natuna ini itu menandakan bahwa ada keberagaman suku yang pernah tinggal di sini. Ada Bugis, kemudian ada juga suku dari Jawa, kemudian juga Aceh itu pengaruh Samudera Pasai, kemudian juga ada sisa-sisa kolonial yang kebetulan mampir di Pulau Natuna ini. Baik, nah di atasnya ini juga ada keramik berukuran agak besar ya Pak, dari yang di bawah tadi Pak. Nah ini jenis apa Pak, dan ada sejak tahun berapa ini Pak? Keramik yang kami pajangkan di atas estalase ini adalah berusia sekitar di abad ke-15 dan abad ke-18. Ini produksi keramik dinasti Qing ketika itu yang singgah ke Pulau Natuna untuk berjualan atau berdagang keramik di Nusantara kita. Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, di sebelah kanan saya ini juga sudah tersusun ya, ada banyak keramik-keramik dan juga guci di atasnya. Nah ini apakah sama Pak dengan yang di bawah tadi Pak, atau bagaimana ini? Atau lebih tua umurnya? Tidak, ini sama, cuma dalam bentuk dan piecesnya saja yang berbeda. Baik, nah di sini juga ada ini pecahan keramik ya Pak ya? Ini keramik yang sudah pecah, ini apakah memang ditemukan memang sudah begini atau memang ada hal yang membuat ini pecah Pak, begitu? Memang sudah ditemukan pecahan-pecahan ini, memang sengaja kami kumpul. Jadi pecahan-pecahan inilah sebagai dasarnya masyarakat mengetahui bahwa di dalam tanah itu ada keramik yang masih utuhnya. Jadi sengaja saya kumpulkan ini adalah untuk edukasi, pengenalan kepada pengunjung-pengunjung anak-anak sekolah, biar mereka itu lebih bisa menyentuh dan memegang serta mengenalnya. Nah Pak, saya tertarik dengan yang ada di depan saya Pak. Ini apa ini Pak? Ini adalah timbangan. Timbangan ini yaitu suatu bentuk ikatan kerjasama antara pedagang pengempul kopra di negeri tetangga kita dengan masyarakat petani kopra, petani kelapa yang ada di Pulau Bunguran ini, Pulau Natuna ini ketika sebelum kemerdekaan dulu. Jadi petani-petani kita menjual hasil taninya yaitu di negeri tetangga.
Baik, nah ini Bapak dapatkan dari mana Pak? Tahun berapa ini? Nah, ini namanya kati, timbangan kati. Ini saya temukan di rumah masyarakat yang sengaja disimpan secara turun-temurun. Baik. Ini usianya sudah berapa lama ini Pak? Dari abad 18. Abad ke-18, baik. Baik, ya pendengar dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, ya tadi kita sudah mengenal ya beberapa jenis dari benda-benda antik yang ada di Museum Sri Serindit ini. Terima kasih Pak Zaharudin sudah menjelaskan kepada kami dan juga mengenalkan kepada pendengar kami juga apa saja jenis-jenis barang antik yang ada di Museum Sri Serindit ini. Terima kasih rekan Adianti. Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa malam ini kita akan berbincang tentang mengenal dan menjaga cagar budaya Natuna. Sudah bersama kami para narasumber malam ini. Ya, dan untuk mengawali obrolan kita malam ini, saya ke Pak Hadisun terlebih dahulu ini. Pak Hadisun, kami ingin mengetahui tentang cagar budaya yang ada di Natuna hingga saat ini. Seperti apa, Pak? Baik, Kak Arita, saya mungkin mencoba menjelaskan dulu tentang apa itu cagar budaya. Cagar budaya adalah tinggalan-tinggalan masa lalu yang berusia di atas 50 tahun, kemudian memiliki nilai penting untuk ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan, serta melalui proses penetapan.
Nah ini ketika dia sudah di proses penetapan, maka ini sudah termasuk cagar budaya. Tetapi ketika dia belum ditetapkan, dia termasuk dalam yang diduga cagar budaya. Dan ini sudah diatur oleh undang-undang juga bagaimana tentang penemuan, kepemilikan, dan pengelolaannya. Cagar budaya ini dapat dibagi kepada cagar budaya bergerak dan tidak bergerak. Bergerak dan tidak bergerak. Nah, yang bergerak contohnya keramik, kemudian logam, kemudian kain, kayu, dan segala macam. Benda-benda yang bergerak artinya yang mudah dibawa ke sana kemari. Sedangkan yang tidak bergerak itu contohnya adalah seperti makam, kemudian bangunan, rumah, candi, kemudian menhir, dan berbagai macam struktur-struktur yang memang tidak bergerak, artinya tetap di tempatnya gitu. Nah, inilah pembagian-pembagian cagar budaya. Nah, di Natuna sendiri memang sangat banyak tinggalan-tinggalan yang tergolong ke dalam cagar budaya ini, khususnya keramik ya, karena memang keramik ini di Natuna itu sudah ditemukan sejak tahun-tahun 70-an dan 80-an hingga saat ini. Ya memang Natuna itu mungkin lebih terkenal dengan keramiknya. Jadi di kalangan para kolektor, pembeli, di pasar gelap lah begitu. Nah, Natuna menjadi salah satu tujuan utama. Dan memang pada tahun 2012 yang lalu ini ada pencurian juga yang dilakukan oleh oknum masyarakat juga waktu itu terhadap tinggalan-tinggalan bawah laut yang memang dapat dikategorikan sebagai cagar budaya, dan ini diproses oleh pihak kementerian ke sini. Dan sejak saat itulah kita dari pemerintah Kabupaten Natuna mengusulkan untuk didirikan museum Natuna untuk melestarikan benda-benda cagar budaya yang ada di Natuna. Jadi sejak saat itu, sejak 2014 ketika penyusunan master plan-nya, kemudian 2016 sampai tahun 2021 ini tahap demi tahap pembangunan Museum Natuna ini terus berjalan sampai hari ini. Ya mudah-mudahan 2022 nanti Museum Natuna sudah bisa beroperasi untuk kebutuhan masyarakat, kemudian masyarakat Natuna, masyarakat Indonesia, dan juga masyarakat internasional. Demikian kiranya mungkin pengantar awal dari saya seperti itu. Ya, jadi pendengar dan pemirsa RRI Net, untuk Museum Natuna memang rencananya akan diresmikan pada tahun 2022. Dan saat ini satu-satunya museum yang ada di Kabupaten Natuna adalah Museum Sri Serindit Teranai. Saya ke Pak Zaharudin ini selaku pengelola Museum Sri Serindit Teranai. Pak, mungkin bisa disampaikan bagaimana awalnya museum ini ada, karena sebagai informasi juga untuk pendengar dan pemirsa RRI Net bahwa museum ini berada di kediaman pribadi atau rumah pribadi Bapak Zaharudin. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Rita dan pendengar serta pemirsa RRI Net. Museum Sri Serindit ini termotivasi ketika saya masih duduk di kelas 1 SMP pada tahun 1985 lalu. Ketika itu saya menemukan tumpukan keramik-keramik dari runtuhan sungai yang jumlahnya sangat luar biasa. Ketika itu saya mengambilnya mulai dari jam 12 lewat, selesainya sampai jam 6 sore. Sehingga dari situlah muncul dalam pikiran saya bagaimana suatu saat nanti ingin membangun atau memiliki sebuah museum. Nah, tahun demi tahun saya mengumpul, kemudian pas pada tanggal 23 Agustus 2008, tepatnya hari kelahiran saya, maka diresmikanlah Museum Sri Serindit ini oleh Bapak Bupati Natuna. Waktu itu dijabat oleh Bapak Dr. Andes Haji Daeng Rusnadi. Ya, jadi pada awalnya ini memang Bapak sendiri yang menemukan barang-barang antik tersebut begitu ya? Pada awalnya demikian. Setelah itu saya juga melakukan pengumpulan kepada masyarakat, kemudian juga melakukan pencarian juga untuk supaya koleksi bertambah lengkap dan bertambah jumlahnya, karena kalau koleksi itu sedikit mungkin daya tarik pengunjung itu juga tidak akan begitu
respon sekali. Nah, untuk barang-barang yang Bapak temukan kala itu hingga saat ini berarti masih ada di museum ini, Pak? Masih ada, alhamdulillah, memang saya lestarikan. Itulah kenang-kenangan di masa lalu itu. Iya. Jadi kata Pak Hadisun tadi, memang Natuna ini terkenal dengan keramiknya begitu untuk penemuan benda-benda cagar budaya. Nah, di sini saya melihat juga ada guci. Mungkin Pak Zaharudin bisa menyampaikan, ya, seperti apa ini? Ini salah satu temuan masyarakat di Desa Kelari, Kecamatan Bunguran Utara, di kedalaman 40 meter. Ini tempat payung atau tempat lukisan yang ditemukan dari jatuhan kapal Jepang ataupun keramik di masa Jepang. Kemudian saya memang sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Hadisun. Kita populerkan saja cagar budaya Natuna adalah keramik. Kalau di daerah Jawa mungkin candi, di daerah lain juga banyak, tapi kita jadikan dan kita sepakati bahwa Natuna ini kalau bisa menjadi cagar budaya kota sejuta keramik. Kalau untuk wilayah Kabupaten Natuna ini kan tadi Bapak menyampaikan bahwa juga mengumpulkan barang-barang temuan dari masyarakat, begitu paling banyak dari wilayah mana ini, Pak? Untuk Natuna ini memang luar biasa. Hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna ini memiliki tinggalan-tinggalan keramik tersebut. Yang paling banyak memang di Natuna Besar. Namun di Midai juga tidak kalah. Midai, Serasan, Sedanau juga imbang. Memang menunjukkan bahwa Natuna ini betul-betul pernah menjadi kota perdagangan yang luar biasa ramai ketika masa keramik waktu itu. Nah, jadi dari sekian banyak barang-barang yang ada di sini, saya bisa bilang barang antik ya kalau saya melihat begitu ya. Yang paling lama usianya begitu, mungkin bisa disampaikan ini untuk jenis apa ini, Pak? Kalau kita ikut alur cerita daripada Museum Sri Serindit ini, memang kami mengawali dari proses geologi pembentukan Pulau Natuna, itu tinggalan fosil, kemudian ada peradaban Neolitikum, prasejarah, dan Megalitikum. Kemudian kalau keramik yang tertua itu ada di abad ke-9 dan abad ke-10, yaitu dari Pipe dinasti, kemudian Sung Awal. Iya, dan tadi juga Bapak menyampaikan selain mengumpulkan dari masyarakat, Bapak juga mencari sendiri begitu ya. Nah, bagaimana pengalaman Bapak mencari barang antik ini ketika melakukannya sendiri atau mungkin ada juga bersama masyarakat lain? Apakah ada daerah-daerah atau tempat-tempat yang bisa terdeteksi, oh di sini nih kira-kira barang antik tersebut ada? Bagaimana ini, Pak? Memang mengasihkan juga, membuat kita penasaran, ingin tahu, ingin berupaya untuk mendapatkannya. Memang kita harus melalui pengalaman dari yang sudah selalu mencari sebagai pusat informasi kita. Kemudian kalau untuk di dalam laut seperti yang ada di belakang saya yang bisa dilihat oleh pemirsa, itu kami ambil dari kapal-kapal tenggelam. Iya. Dan hingga saat ini bagi masyarakat yang menemukan barang antik begitu ya, ini memang masih menerima juga Pak museum ini? Baik Mbak Rita, pengertian menemukan dengan mencari itu sangat berbeda sekali. Yeah. Memang ketika sekarang ini itu nanti ranahnya Pak Hadisun untuk menyampaikan regulasi tersebut. Museum Sri Serindit sendiri itu ketika sudah mengetahui sedikit banyak tentang regulasi itu, kami hampir tidak ada lagi mengambil dari masyarakat yang mencari, kecuali masyarakat temuan masyarakat. Dan saya selalu mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh Pak Hadisun selaku Kabid Kebudayaan. Iya, baik, saya langsung ke Pak Hadisun. Jadi Pak, memang untuk mendapatkan atau mencari barang-barang antik ini ya, masyarakat kan melakukan kegiatan kalau di daerah kita tuh disebut maco begitu Pak Hadisun ya. Benar. Nah ini seperti apa sih tanggapan dari Pak Hadisun? Karena setelahnya nanti setelah penemuan barang tersebut, regulasinya ada di Dinas Pariwisata begitu sampai berada di museum ini. Silakan Pak. Iya, memang memacok ini seakan-akan sudah menjadi pekerjaan mata pencarian sampingan atau malah di sebagian orang kelompok masyarakat ini seperti menjadi pencarian utama juga. Jadi ada mereka yang berbulan-bulan pekerjaannya ya macok, khususnya di musim-musim hujan ya. Tetapi
ya tidak banyak juga yang dapat sebenarnya. Mungkin ada yang dapat, ada banyak juga yang berbulan-bulan macok tapi tak dapat gitu. Nah, sebenarnya memang dari undang-undang itu sudah mengatur, di mana di dalam pasal 23 sampai pasal 26 itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya itu, bahwa ada tata caranya ketika mereka menemukan, maka paling lama 1 bulan itu sudah wajib dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Natuna. Dan terhadap pencarian ini memang secara teknis undang-undangnya hanya diperbolehkan dalam rangka riset begitu, dalam rangka riset atau penelitian yang memang bertujuan untuk pelestarian cagar budaya itu sendiri. Sedangkan pencarian mungkin seperti macok memang tidak ada pembenaran dari undang-undang. Nah, ini juga harus dipahami oleh masyarakat. Sejauh ini memang aktivitas-aktivitas ini agak sulit kita bendung. Memang harus kami akui, ini adalah merupakan salah satu mungkin kelemahan yang bukan saja ada di Natuna, tapi mungkin di beberapa wilayah di Indonesia juga menghadapi persoalan yang sama, bahwa aktivitas macok ini memang sangat sulit kita redam ya. Yang pertama memang jangkauan tempat yang dipacok oleh para pemacok ini yang memang sampai ke hutan-hutan. Mereka masuk ke hutan sini, ke hulu sungai sana. Jadi di seluruh wilayah Natuna ini kan banyak sekali sungai-sungai, dan di hampir setiap sungai yang ada selalu ada temuan-temuan, baik itu di Pulau Bunguran Besar, di Pulau Tiga, Subi, Serasan, Midai, Pulau Laut. Nah, intinya di hampir semua pulau Natuna itu ada temuan-temuan cagar budaya ini, yang diduga cagar budaya. Memang kita sudah berupaya memberikan sosialisasi, menghimbau kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga, melestarikan cagar budaya, termasuk memberikan laporan ke kita terhadap temuan. Nah, ini kan sebenarnya sudah 10 tahun sebenarnya tim riset ini dari Pusat Riset Arkeologi Nasional ini ada bolak-balik sudah 10 tahun ke Natuna. Hampir setiap tahun mereka melakukan riset. Memang sudah menjangkau di beberapa pulau, tidak hanya Pulau Besar, Bunguran Besar, tapi juga sudah di Pulau Sedanau, sudah juga ke Pulau Tiga. Tetapi memang konteks temuan yang secara utuh itu memang belum begitu banyak. Artinya kalau yang sudah dibongkar, misal pecahan ya, pecahan-pecahan keramik ini yang sudah dibongkar, yang ada di permukaan itu sangat banyak sekali. Artinya mungkin kalau dihitung karung itu sudah berkarung-karung gitu. Nah, sedangkan yang utuhnya memang sudah banyak diambil. Ketika ditemukan, digali dengan tata cara pemacok itu, diambil, diangkat. Juga tidak jarang ditemukan sama pemacok itu ada keranda-keranda, kalau masyarakat bilang bengkong. Nah, yang berisikan ada yang berisi kerangka, ada yang tidak berisi kerangka, ada yang berisi abu. Nah, ada pula itu sebagai simbol. Itu, dan itu di situ ditemukan ada keramik, ada emas dan berbagai macam. Nah, sebenarnya para peneliti ini mereka membutuhkan konteks yang utuh dari suatu temuan agar dapat dipetakan perjalanan sejarahnya begitu ya. Nah, agar dapat dipetakan, agar dapat diambil sebuah kesimpulan, ini sebenarnya bagaimana penggunaan dari peti mati ini, bengkong ini, tata caranya, tradisinya bagaimana. Nah, ini agak sulit ketika dia sudah rusak begitu. Nah, tetapi ketika dia masih utuh, ketika ditemukan masyarakat lapor dulu, lalu kita upayakan untuk membuat kompensasi gitu kan, kompensasi temuan itu. Nah, memang ini disayangkan. Nah, jadi rata-rata temuan itu sudah rusak, ya rusak parah dan tidak bisa diperbarui kembali. Nah, ini yang selalu kita juga sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya, bukan dari nilai ekonomisnya, tapi dari nilai sejarah. Meskipun kadang-kadang yang ditemukan masyarakat itu juga banyak barang-barang yang tidak bernilai ekonomis sesungguhnya, nah, tapi tidak bisa dimanfaatkan secara lebih luas gitu, karena sudah rusak, hancur, musnah ini. Nah, mungkin ini sedikit tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Natuna dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya ini, Mbak.
Ya, jadi memang masih banyak barangkali masyarakat yang juga belum tahu bahwa ternyata mendapatkan ataupun mencari barang-barang antik ini juga diatur dalam undang-undang begitu, dan seperti yang Pak Hadisun sampaikan bahwa ini diperbolehkan ketika ada riset, namun ya sosialisasinya barangkali perlu diperluas kalau begitu Pak Hadisun ya. Iya, bisa saja mungkin ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi itu. Tetapi sungguhnya upaya-upaya sosialisasi sudah juga kita laksanakan. Di setiap musrenbang, musyawarah rencana pembangunan, kita juga sudah menyampaikan ini kepada kepala desa, kemudian camat-camat, kemudian mohon disampaikan kepada masyarakat. Dan kita juga ketika berinteraksi dengan masyarakat pencari, pemacok, ini juga tetap terus kita sampaikan. Ketika ada temuan gitu, tolong disampaikan informasinya ke kita agar dapat kita identifikasi dengan baik. Contoh ketika ditemukan kerangka ataupun keranda tadi, maka ketika dapat kita identifikasi dengan baik, dia ada di kedalaman berapa, kemudian sistem penguburannya bagaimana, kemudian tinggalannya apa saja, kemudian arahnya bagaimana, kemudian dapat identifikasi lagi asalnya dari negara mana begitu. Contoh dari Vietnam kah dia, dari Kamboja, dari Thailand kah dia. Nah, nanti kan dapat diambil sebuah kesimpulan. Rangkaian sejarahnya, kenapa bisa ada di sini, untuk apa, sejak kapan begitu. Nah, apa sungguhnya latar belakang Natuna ini di masa yang lalu. Nah, ini sungguhnya yang menjadi keinginan oleh para peneliti-peneliti ini. Gitu. Jadi sebenarnya bagi sebagian masyarakat juga menurut hemat kami sudah banyak juga yang mengetahui ini, tetapi mereka ketika terkait kita tanya tentang temuan-temuan yang informasi kita dapatkan, oh ini di sini ada yang menemukan. Nah, ketika kita tanya mereka agak cenderung tertutup begitu. Ya, artinya ketika mereka tertutup, mereka sebenarnya sudah mengetahui bahwa ini sungguhnya diatur oleh undang-undang gitu. Nah, tetapi mungkin dari nilai ekonomis mereka melihat bahwa ada nilai ekonomisnya, lalu berupaya untuk menutupi informasi ini. Nah, kita juga sebenarnya tidak juga dapat menyalahkan sepenuhnya masyarakat, karena memang semuanya saling ada keterkaitan. Kebijakan pemerintah, pembiayaan, penganggaran, segala macam untuk melestarikan cagar budaya ini saling terkait antara satu sama lain. Jadi kondisi yang ada saat ini memang banyak sudut pandangnya dan banyak sebab musababnya. Jadi begitu. Mungkin demikian kira-kira. Iya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, nanti kita masih akan berbincang kembali dengan Bapak Hadisun dan juga Bapak Zaharudin, ini selaku pengelola Museum Sri Serindi Teranai. Seperti apa peran dari Museum Sri Serindi Teranai sebagai rumah informasi peradaban budaya bangsa di Natuna. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam obrolan budaya malam ini, persembahan dari RRI Ranai, dan kita berbincang tentang mengenal dan menjaga cagar budaya Natuna. Iya, tadi Pak Hadisun sudah menyampaikan seperti apa regulasi bagi masyarakat yang melakukan kegiatan memacok begitu ya, atau mencari barang-barang antik. Nah, Pak, setelah masyarakat menemukan satu barang antik misalnya begitu, seperti apa langkah yang diambil setelah lapor ke Dinas Pariwisata? Nah, seperti apa regulasi selanjutnya? Ya, nah setelah mereka melaporkan, nah langkah yang kita lakukan adalah dengan membuat berita acara, tentu kan, kita dibuat berita acara, kemudian kita identifikasi ini barang bagaimana, kemudian dibuat kesepakatan dengan penemu. Nah, apakah ingin diberikan kompensasi ataupun ingin dititipkan kepada pemerintah. Nah, harapan kita kan masyarakat yang menemukan ini, ketika memang barangnya dalam jumlah yang banyak, ya bisa dititipkan kepada pemerintah daerah, nanti akan ditempatkan di museum. Ya memang yang jadi persoalan sampai saat ini masyarakat belum ada yang memberikan laporan. Oh begitu. Nah, jadi belum ada yang memberikan laporan, kecuali yang memang pada tahun 2014 itu kita pernah melakukan pernah melakukan ganti rugi ataupun pemberian kompensasi kepada penemu-penemu ini, dan itu ada kita simpan di kantor dinas, dan untuk kita tempatkan nanti juga di Museum Natuna nanti ketika selesai pekerjaan tahun ini yang terakhir ini, dan museum siap berjalan, ini barang-barang akan kita tempatkan di Museum Natuna. Nah, memang harapan kita kepada masyarakat, ketika memang barang-barang ini ditemukan lalu mereka bisa memberikan laporan kepada kita, nah tentunya kita berharap yang pertama, kalau bisa memang dititip kepada pemerintah, tetap kita berikan penghargaan gitu ya, berupa piagam, sertifikat, berita acara begitu. Nah, selain itu kalau memang ingin diberikan kompensasi, maka kita akan lakukan upaya pemberian kompensasi dari penganggaran pemerintah. Kalau selama ini misal kolektor membeli dengan harga sekian, nah kita upayakan untuk ikut harga yang dibeli oleh kolektor itu selama ini. Nah, kalau bisa kita kasih lebih, kenapa tidak begitu kan? Atau ini juga untuk keselamatan barang-barang cagar budaya Natuna ini yang juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan anak cucu nanti gitu. Nah, mungkin ini yang masih agak sulit bagi masyarakat untuk memberikan informasi. Nah, mungkin itu tadi, bahwa masyarakat mungkin memandang dari nilai ekonomisnya saja, atau ada khawatiran ketika dilaporkan kepada pemerintah ini akan disita begitu. Ya, artinya mereka sudah tahu bahwa sungguhnya ini diatur oleh undang-undang. Nah, sebenarnya pemerintah Kabupaten Natuna dalam hal ini tidak semena-mena ketika masyarakat lapor lalu kita ingin sita, tidak demikian. Tetapi memang kebutuhan pemerintah adalah ingin mengidentifikasi ini, ingin mencari peta sejarahnya, ingin membuat sebuah rumusan perjalanan Natuna itu dari masa yang lalu bagaimana begitu. Penghuni Natuna yang pertama siapa? Nah, begitu. Kemudian sejak kapan mulai dihuni? Nah, mulai mungkin dari megalitik, neolitik sampai kepada masa sejarah ini bagaimana gitu. Nah, sekarang kan ada yang terputus gitu. Nah, jadi ini yang ingin dicari, dan ini membutuhkan kerjasama dari semua lapisan ya, khususnya para pemacok-pemacok ini yang memang sampai hari ini masih banyak beraktivitas di tengah masyarakat kita. Ya, baik. Jadi semua ada regulasinya ya, bagaimana ketika masyarakat menemukan barang antik ya yang dinilai itu adalah cagar budaya begitu. Lantas bagaimana ini Pak Zaharudin? Masih adakah hingga saat ini masyarakat yang menawarkan langsung dengan Bapak? Tadi kan sebelumnya Bapak menyampaikan bahwa kalau dulu saya memang beli langsung ke masyarakat, tapi setelah tahu regulasinya tidak begitu. Tapi yang nawarin masih ada nggak sih Pak? Sampai saat sekarang ini masih selalu masyarakat menawarkan barang-barang yang mereka temukan itu, tetapi ya sayangnya yang sudah tidak bernilai ekonomi, dan museum sudah punya koleksinya. Dan museum yang bagus-bagus itu sudah duluan diburu oleh para kolektornya. Mereka itu sudah punya relasi, koneksi, mereka itu sudah punya nomor HP masing-masing kolektornya. Jadi ya itu makanya tantangan bagi Pak Hadisun tadi, ya tantangan bagi kita semua untuk menyikapi hal ini. Ya memang tidak ada kata lain kecuali kesadaran dari hati
nurani para pencari itu sendiri. Bahwa pentingnya nilai cagar budaya ini bukan untuk dia sendiri, tapi untuk seluruh anak cucu dan seluruh bangsa Indonesia ini. Kami sendiri selaku pengelola museum ini memang ada batasannya untuk menerima atau pengadaan barang-barang koleksi museum. Kita hanya dibenarkan memilih atau mencari atau menambah koleksi museum itu yang belum ada di museum itu sendiri. Kalau memang yang sudah ada itu tidak perlu lagi kayaknya. Ya baik, ini kan banyak sekali jenisnya Pak, barang-barang yang ada di museum ini ya. Kalau saya melihat ada perkakas, keramik-keramik, kemudian senjata, ada juga perhiasan begitu. Ini ada perawatannya tersendiri nggak Pak di museum ini? Ada, memang kami Museum Sri Serindit ini sudah ada 2 konservator yang dilatih oleh Kemendikbud, dan kami juga punya kurator yang untuk menata, yang bertanggung jawab terhadap barang koleksi museum itu sendiri. Biasanya perawatannya itu mungkin bisa disampaikan lebih rinci, seperti apa sih Pak yang dilakukan? Kalau untuk keramik ini tidak terlalu sulit dalam perawatannya. Yang sangat sulit itu adalah seperti naskah, kemudian kain-kain. Tapi kalau keramik itu biasanya kita hanya melakukan pembersihan secara berkala terhadap sentuhan debu-debu. Tapi ketika dia berada dalam estalase itu sangat aman daripada debu-debu yang dapat merusak fisik keramik itu sendiri. Sejauh ini bagaimana masyarakat Pak di Natuna? Apakah juga banyak yang mengunjungi museum ini untuk mengetahui informasi peradaban budaya yang ada di Natuna? Semenjak pandemi ini berjalan, memang kami disarankan tutup total museum. Di mana-mana juga museum masih banyak yang tutup total. Karena kita terus terang berkomitmen untuk sama-sama segera mengakhiri pandemik COVID-19 ini. Ya, sebagai pengelola Museum Sri Serindit ini, menurut Bapak seperti apa peran Museum Sri Serindit sebagai rumah informasi peradaban budaya bangsa yang ada di Natuna? Selama ini kami berperan yaitu menyiapkan informasi baik kepada peneliti, kepada dunia pendidikan, dan kepada wisatawan yang untuk mendapatkan informasi baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Jadi sebelumnya untuk wisatawan yang berkunjung ini juga mendatangi museum ini Pak ya? Iya, sebelum pandemik ini berlangsung kita buka untuk melayani siapa saja yang untuk mendapatkan informasi tentang cagar budaya yang ada di Natuna dan yang ada di Museum Sri Serindit ini. Terakhir Pak, terakhir koleksi yang ada di Museum Sri Serindit ini diperoleh kapan ini? Ini ada di depan kita, ini ada yang terakhir yang kami dapat. Yang terakhir, iya, pas sekali ini yang terakhir yang ditemukan oleh masyarakat Desa Kelari ketika itu di tahun 2017. Ini bagaimana ketika itu bisa sampai berada di museum ini Pak? Ya memang ini lewat dari kolektor, karena kolektor ketika itu nawarnya murah, jadi saya nawarnya mahal. Jadi sehingga masyarakat itu cenderung ke saya nyerahnya. Iya, tadi memang kalau berbicara tentang barang-barang antik ini pendengar ya, kalau dinilai dari nominalnya ya, ini mungkin ada murah dan mahal. Tapi kalau melihat dari sisi dari budayanya begitu, ini adalah suatu benda yang tidak ternilai harganya begitu ya. Bagaimana Pak Hadisun menanggapi hal ini untuk barang-barang cagar budaya yang ada di Museum Sri Serindit ini? Yang pasti bahwa kami juga berterima kasih kepada Bapak Zahrudin. Ya, memang beliau sudah memprakarsai adanya barang-barang ini di sini. Artinya beliau juga mempunyai perhatian terhadap kelestarian cagar budaya yang ada di Natuna ini, dan beliau tunjukkan dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat penemu mulai dari tahun 2008 itu ya, dan sampai saat ini ya memang kita berharap masyarakat sebagai ya khususnya pemacok memang juga memiliki kesadaran itu ketika menemukan ya, segera dilaporkan begitu.
Ya, intinya bahwa kita dari pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zahrudin yang sudah melakukan upaya penyelamatan terhadap keramik-keramik temuan masyarakat ini. Baik, saya ke Pak Zahrudin lagi. Mungkin bisa disampaikan Pak, data dari benda-benda yang ada di sini, kira-kira berapa banyak ini? Kami ada dua versi. Versi Puslit Arkenas itu lebih kurang 10.000. Kalau versi kami yang sudah kami data itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Ada yang kondisinya bagus, ada yang rusak, dan ada yang retak. Nah, dalam penghitungan benda cagar budaya itu bukan utuhnya, tetapi serpihan pun itu dihitung satu. Apalagi bentuk manik-manik itu apabila dia tidak dalam kondisi terikat juga terhitung satu. Koin-koin itu juga terhitung satu, bukan satu komponennya. Iya, karena di sini juga banyak sekali pendengar koin-koin zaman dahulu yang juga menjadi koleksi Museum Sri Serindi Terana ya. Selain keramik, senjata tadi disampaikan oleh Pak Zahrudin, juga ada kain, bahkan naskah juga ada di sini. Lantas seperti apa kita seharusnya menjaga cagar budaya yang ada di daerah kita? Bagaimana Pak Hadisun? Cagar budaya inilah adalah identitas kita gitu ya. Kebudayaan adalah identitas kita. Kalau tidak kita yang berupaya menyelamatkannya, maka ini tentu akan musnah. Ketika barang keramik sudah dijual kepada pihak luar, maka ini tidak akan mungkin saja untuk dikembalikan lagi ke sini, tetapi kemungkinan itu sangat kecil sekali, sangat tipis sekali. Artinya ini sudah hilang raib gitu kan. Nah, ketika dia sudah hilang berarti sudah musnah. Kita anggap saja dia musnah begitu. Ketika dipacok pecah juga musnah. Ketika keranda-keranda tadi juga dipacok hancur juga sudah musnah. Tidak dapat diperbarui kembali gitu kan. Alangkah sayangnya gitu, alangkah sayang. Maka dari itu kepada masyarakat kami kembali mengajak, ayo bersama kita cintai cagar budaya, ayo bersama kita lestarikan, kita lindungi cagar budaya kita. Ya kalau tidak kita siapa lagi gitu. Nah kalau tak sekarang bila lagi kan begitu. Jadi marilah ayolah bersama-sama kita melindungi, menjaga, kemudian melestarikan cagar budaya ini. Iya, kalau dari Pak Zahrudin seperti apa peran kita menjaga cagar budaya yang ada di daerah ini? Ya, dengan kita menjaga dan melestarikan cagar budaya ini, menurut kami negeri berbudaya, ada negeri beradat, ada rakyatnya bermartabat, negeri bersejarah, rakyatnya bermarwah. Yakinlah ketika negeri berbudaya, rakyatnya beragama. Di mana-mana daerah ketika budayanya kuat, agamanya juga kuat. Ketika suatu daerah itu adatnya kuat, martabatnya juga lumayan tinggi. Kemudian ketika sejarahnya dihargai, marwah masyarakatnya juga tinggi. Jadi dengan melestarikan cagar budaya ini, itulah jati diri kita selaku anak daerah di Kabupaten Natuna ini. Ya, kalau dari Pak Zahrudin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net malam ini? Pemirsa RRI Net di mana saja berada, tentunya jika yang berada di luar Natuna ini, mari datang ke Natuna, nikmati indahnya Pulau Natuna, lihat sejarah di Natuna, benda cagar budaya di Natuna luar biasa, mungkin Anda berjalan di atas keramik. Iya, baik. Kalau dari Pak Hadisun, apa yang terakhir yang ingin disampaikan? Dari kami bahwa selaku pemerintah yang tugasnya memfasilitasi, kemudian juga membina, melestarikan cagar budaya, kami tetap berharap bahwa cagar budaya ini menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, kemudian masyarakat, untuk sama-sama kita lindungi, kita jaga, kita pelihara, dan kita lestarikan sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pariwisata seperti yang tadi Pak Ding sampaikan gitu. Jadi sekali lagi ayo bersama kita lestarikan cagar budaya. Iya, pendengar, demikian obrolan kita malam ini bersama para narasumber kita. Ada Bapak Hadisun selaku Kepala Bidang Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Natuna. Terima kasih Pak sudah bersama kami malam ini dalam obrolan budaya, dan juga Bapak Zahrudin selaku Pengelola Museum Sri Serindi Teranai.
Terima kasih Pak Zaharudin sudah mengajak kami untuk melihat-lihat koleksi barang-barang yang ada di Museum Sri Serindit Ranai ini. Jadi untuk pendengar dan pemirsa RRI Net, adanya cagar budaya tidak hanya untuk mengetahui kapan pulau ini, khususnya untuk Natuna, kapan Pulau Natuna ini berpenghuni. Namun dengan adanya cagar budaya, maka dengan mengenalnya kita juga akan mencintainya dengan cara menjaganya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Hadisun dan yang telah disampaikan oleh Pak Zaharudin, upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga cagar budaya. Dan sampai di sini obrolan budaya untuk malam ini, saya kembalikan ke rekan saya Nadianti. Terima kasih rekan Rita Retnandari. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Demikian obrolan budaya persembahan RRI Ranai. Nah pendengar, baiknya kita harus menjaga dan melestarikan cagar budaya untuk generasi yang akan datang. Demikian obrolan budaya untuk hari ini. Saya Nadianti mewakili seluruh kerabat kerja RRI Ranai mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.